Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf terlambat ya. Dikarenakan saya baru nyampe dari migrasi. Hari ini kita akan membahas mengenai tool steel dan juga heat treatment ya. Saya langsung share screen saja. Nah, di sini baja perkakas itu adalah baja yang temui di sekitar teman-teman semua ya. Banyak tadi seperti pahat, palu, hammer, palu sama hammer sama aja, baut, terus kemudian tespen, baja perkakas, terus obeng, tang, ya, seperti itu. Nah, baja perkakas adalah baja yang biasa dipergunakan untuk membuat perkakas, baik perkakas perautan, cutting, maupun perkakas pembentukan. Pembentukan itu baik di bentuk bagaimana, pakai tang atau segala macam ya, baja perkakas. Atau injection juga masuk perkakas. Dikelompokkan berdasarkan quenching media, jadi baja perkakas pasti dilakukan pengerasan di bagian permukaannya. Makanya dia pasti dilakukan quenching. Nah, itu ada 3 ya, sudah pernah di waktu pas semester lalu. Quenching itu ada 3 wadah ya. Pertama water hardening, oil hardening, sama air hardening. Ini water itu air, oil itu pakai minyak dia, terus air pakai pendingin udara. Terus kemudian apa saja yang termasuk bisa dimasukkan ke dalam baja perkakas seperti carbon tool steel, low alloy tool steel, medium alloy tool steel. Nggak bisa high ya, karena nanti akan dilakukan pengerasan setelah proses pembentukan. Nah, penggunaannya apa aja? Pertama hot work tool steel, shock resisting tool steel, high speed steel, cold work tool steel, macam-macam. Itu tuh baja perkakas. Nah, kemudian simbol-simbol yang teman-teman harus pahami ya, ada water hardening. Jadi kalau misalnya di simbol di nama materialnya ada W, itu artinya sudah dilakukan water hardening, pengerasan dengan quenching dengan menggunakan air. Terus kemudian ada shock resisting, itu diberikan simbol S. Cold work itu ada O, A, sama D, di mana cold work ini ada yang pendinginan dengan minyak ya. Terus kemudian ada medium alloy air hardening. D-nya itu adalah high carbon, high chromium. Seperti itu. Terus kemudian ada hot work ya, pengerjaan panas ya, di mana H itu ada H1, H19, H20, H39 sampai dengan H39, ada H40 sampai H59. Kalau H1 sampai H19 itu adalah chromium base ya, jadi presentasi chromiumnya saja yang berubah. Terus kemudian kalau misalnya H20 sampai H39 itu adalah dasarnya dari tungsten. H40 sampai dengan H59 yaitu dasarnya adalah molybdenum base. Untuk material tool steel yang memiliki high speed rotation ya, itu biasanya pakai huruf simbol T, terus kemudian kalau T itu tungsten, M itu molybdenum, P1, P19 itu low carbon. Seperti itu. Nah, terus kemudian untuk special purpose atau kondisi khusus ya, itu ada diberikan simbol L sama F, di mana L itu adalah alloy, F itu adalah karbon tungsten. Nah, jadi jenis operasinya apa saja? Kalau dari baja perkakas ada misalnya cutting ya. Contohnya apa? Pahat bubut, bor, milling, gergaji, dan lain-lain. Nah, sifatnya apa? Harus yang dimiliki material tersebut. Pertama, high hardness ya, kekerasannya sangat tinggi. Heat and resistance itu harus baik juga, dan banyak segala sesuatu, misalnya bisa cutting, tapi juga bisa di shearing, itu juga banyak. Jadi jenis operasinya banyak, tapi material cuma satu, itu ada. Terus kemudian sharing ya, contohnya seperti gunting, punch, atau blanking dice, cetak ya, alat cetakan. High wear resistant and toughness, dan tangguh dia kalau misalnya jenis operasi sharing. Baru ada forming, pembentukan, itu di mana contohnya adalah hot or cold forging dice, dice for dice casting. Baru kemudian sifatnya apa? High toughness, kekuatan ketangguhannya tinggi,
kuat, dan juga red harness. Baru kemudian di sini ada drawing and extrusion. Drawing dice-nya harus digambar ya, baru kemudian bentuk dari extrusion-nya bagaimana. Di sini sifatnya adalah high strength dan wear resistant, ketahanan AUC tinggi yang baik ya, dan juga kuat. Baru tangguh ya, sama red harness. Rolling, nah rolling dice untuk pembentukan pengurangan diameter ya, ketebalan dari plat biasanya. Rolling, high hardness, wear resistant sama toughness. Battering, battering itu artinya apa? Sebentar. Battering, pemukulan ya. Pemukulan contohnya adalah chisel battle. Kalau misalnya mau akan dipukul, materialnya harus high hardness sama toughness. Dan kemudian ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan dalam baja perkakas ya. Pertama dengan deforming properties, depth on hardening, terus kemudian toughness, terus kemudian hardness, manageability, sama resistance to decarburation. Itulah untuk tool steel ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke sebentar, mana nih? Terus kemudian ini ada soal contoh ya. Belum di share screen. Nah, ini adalah contoh soalnya jika sepotong baja memiliki karbon 0,2% dan dilakukan pendinginan cepat dengan H2O pada temperatur SA1, struktur mikro apakah yang didapatkan? Perkirakan konstituen fase yang terjadi. Jadi jelaskan seperti ini. Berapa jumlah feritnya, berapa persen? Jumlah karbon austenite berapa persen? Ya, jadi seperti itu kalau misalnya melakukan perhitungan di diagram fase. Baru kemudian ini yang kedua, sebutkan 3 karakteristik paling penting dari transformasi martensit ya. Jadi 3 karakterisasi yang paling penting adalah sedikit terjadi difusi sehingga komposit tidak mengalami perubahan, terjadi di bawah temperatur A1 dan akan mendapatkan martensit selama penurunan temperatur. Struktur akan sangat halus dan permukaan yang kekerasannya tinggi itu akan jadi tinggi. Jelaskan mengapa bainit tidak terbentuk selama pendinginan berkelanjutan pada baja karbon medium. Bainit adalah transformasi eutektoid rendah. Agar terbentuknya baja, maka dari itu harus dilakukan pendinginan di bawah garis A1 agar garis kependudukan pada diagram PT menyentuh bagian bainit, maka harus dilakukan waktu tahan atau holding time. Ini adalah contoh-contoh ya pertanyaan ya. Saya juga mengambil itu dari nah, ini adalah contoh yang saya ambil ya. Teman-teman kelihatan ini PDF-nya? Kelihatan, Pak. Nah, ini adalah heat treatment of steel ya. Salah satu metode pengerasan logamnya, belajar dari sini. Jadi transformation karakteristik of eutectic steel, eutektoid. Maaf, Pak. Gambarnya masih PPT-nya, Pak. Oh alah, saya. Thank you. Sebentar mana. Nah, ini adalah heat treatment ya, perlakuan panas, di mana perlakuan panas ini dapat meningkatkan kekuatan, ketangguhan material, sama dalamnya lunak, luarnya keras, itu ada. Ya, fungsi dari heat treatment. Nah, di sini kalau misalnya transformasi dari baja eutektoid, ini bisa diceritakan seperti ini.
dia pasti menjelaskan kalau misalnya eutectoid itu dia 723. Apakah kondisi lapangan anak itu berubah dari 723 jadi berapa? Where is BCC, where austenite is FCC, carbon atom are accommodation within interstic lattice. The size of interstices in BCC is much smaller than that in FCC. Jadi contoh soal seperti ini ya. Untuk mengenal diagram fasa dan inisial strukturnya, struktur T terhadap T. Ini adalah perlit ya. Perlit that form near the eutectoid temperature is coarse, whereas perlit that forms near and knee of the plot is fine. Jadi semua perlit itu berasal dari bentuk eutectoid yang dimana itu bentuknya seperti coarse perlit. Coarse, jadi masih kasar, perlit kasar. Perlit kasar itu contohnya mana gitu ya di sini. Nah ini kalau misalnya perlit ya. Sebelah kiri bisa dilihat kalau yang ini perlit itu ada coarse sama fine. Jadi perlit kasar sama perlit halus. Perlit kasar terletak dari jaraknya lambdanya di sini. Nah, kalau misalnya besar ya itu lebih gimana nanti murah. Terus kemudian fine kalau lebih halus bagaimana bentuknya. The product is thermal transformation in eutectoid still below the knee of the TTT. Diagram is called binate. It is so mixture of pyrite and nah ya ini martensit bentuknya lancip-lancip ini, terus kemudian binate itu ada upper sama lower. Dan ini adalah nature of binate that forms at still lower temperature is entirely different. It consists of a still finer dispersion gamma carbide. Jadi kalau misalnya bila baja yang di-quenching secara langsung menuju temperatur ruang dari temperatur 760 derajat Celcius itu dapat terjadi transformasi different formula spiritic magnetic. Jadi transformasi dari paralytic sama binate transformation. The cooling rate is so fast that the excess carbon cannot participate as carbide. Ya, nanti bisa dibaca sendiri ini. Saya kasihkan ya. Sebentar, ini mana yang di chat aja deh. Mana ya? Kok nggak ada ya? Sebentar ya, kok nggak ada chatnya? Benar, astagfirullah. Kok nggak masuk ya?
Oke, itu bisa di-download ya. Itu tentang heat treatment. Di situ bahas mengenai ada soalnya. Mungkin bisa sama-sama dibuka ya. Halo, sudah masuk? Iya Pak, sudah masuk Pak. Oke, bisa di-share ya. Iya Pak. Di dalam itu. Ya Pak, sudah masuk Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini mengenai apa namanya time temperature transformation. Nah, di sini nanti pengenalan bagaimana pendinginan, skemanya, mulai dari tahap awal, thermal hot, temperature isothermal hot, itu below temperature transformation start when the hot time exceeds. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya paralytic transformation, kalau A itu business carbon as a function distance, B C as function of distance, bagaimana? Ini perlit ya, pertumbuhannya secara kinetik. Pertumbuhan kinetik perlit diasumsikan bahwa pertumbuhan bergantung pada difusivitas karbon, di mana bentuk dari austenit alfa atau gamma interface bertatap muka atau berhubungan langsung kepada alfa atau CM interface. Gitu untuk. Nah, baru kemudian ada figur 4-nya, the interface between austenit is not straight as shown in slide 4, but curved as in this figure. Teman-teman bisa baca nanti di sini, Austenit transformation of austenit to perlite. We have just seen how nucleus separated once a format could grow within a grain of supercooled austenit. Dan di bagian bawahnya paralytic transformation. Ini adalah proses pertumbuhan dari nukleus ya, nucleation. Pertumbuhan butiran, ada perlit, ada yang lain. Ini rumus-rumusnya ada F sama dengan 1 minus F, seterusnya. Ini adalah summarize, jadi mengenai temperature transformation. Ini untuk pelatihannya, if a piece still having 0,2% carbon is quenched after soaking at a temperature just above A1 atau 723, what type of structure will you get? Estimate approximate amounts of phase present and their composition. Ini ada jawabannya, jadi nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya tinggal ubah aja kuncinya dan juga sistem pertanyaannya. Bisa saya balik jawaban jadi pertanyaan atau pertanyaan jadi jawaban. Gitu. Ini adalah number of octahedral site in austenit, 1 per atom Fe atomic weight of carbon sama dengan 12. Jadi mekanisme penguatan logam itu juga bergantung dari struktur mikro dan heat treatment yang dilakukan. Jadi heat treatment yang dilakukan itu apa jenisnya, prosedural bagaimana, nanti analisis data dalamnya itu betul atau enggak itu nanti dicek lewat tim. Terus kemudian ya, nanti bisa dibaca ya teman-teman. Terus kemudian mana ini ya, satu lagi.
Aduh, stop share. Nah, NDT itu panjangannya apa? Non-destructive test ya, pengujian tidak merusak. Nah, di pengujian ini perguruan 13 ya, jadi semuanya tuh maju sistemnya. Jadi yang awalnya setelah ini kayak materi ini setelah UTS, jadinya pas pertemuan ketiganya. Destructive test pertama, mencari indikasi adanya discontinuity apabila ditemukan indikasi discontinuity dengan bentuk ukuran yang melampaui suatu batas, maka benda tersebut dianggap tidak mulus cacat. Bagian suatu benda yang berubah bernama tersebut discontinue. Mulus tidak cepat, terus kemudian berenang discontinuity dengan bentuk atau ukuran melampaui batas tertentu. Metode pengujiannya ada 6. Yang pertama itu adalah viral IET. Ikut apa namanya? Melampaui batas, sama ini metode pengujiannya ada visual test, liquid penetrant test, magnetic particle test, ultrasonic, baru radiograph test, dan seterusnya. Itu ya bagian dari NDT. Visual test itu pemeriksaan dengan pengamatan mata tanpa alat bantu kecuali lensa pembesar. Jadi pakai loop untuk menentukan visual testnya. Hanya dapat dideteksi discontinuity yang tampak di permukaan, maka discontinuity yang halus mungkin tidak dapat terdeteksi. Pemeriksaan menggunakan cairan meresap penetran. Ya, penetran menggunakan cairan meresap penetran ke dalam celah discontinuity. Jadi kalau misalnya sudah disemprot terus kemudian dikasih developer, nanti akan terbentuk warna yang tersisa. Nah, warna tersisa itu adalah cairan-cairan yang meresap, yang tidak terlalu meresap. Jadi dia ketika disemprot terus kemudian dikasih putih-putih itu, terus kemudian nanti di swab ya, habis di swab nanti material warna yang merah yang sangat terang itu muncul dari situ. Cairan ini dapat terlihat setelah dihisap keluar oleh developer dan akan tampak kontras. Memperkuat kemampuan pengamatan visual, penggunaan mendeteksi discontinuity yang terbuka selama ke permukaan. Dapat digunakan untuk berbagai macam bahan asalkan permukaan bersih, tidak berpori, tidak kasar, dan tidak menyerap cairan penetran. Ini adalah prosedur pengujian. Harus bersih dari kotoran karat, lemak, minyak, cat, dan sebagainya. Agar celah ratakan terbuka dilakukan secara mekanik dengan sikat kertas gosok, lap, dan sebagainya dengan cairan pelarut. Penetran yaitu ya, ini adalah prosedur pengujiannya, surface preparation, baru penetrasi, penetral, terus kemudian removal, hasil penetran cairan masih dalam permukaan dibersihkan, development pengembangan metode sebelum di permukaan yang sudah dibersihkan. Kemudian nyerap cairan yang sudah masuk ke gelas sehingga akan tampak adanya cairan. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada patah, retak, terus menuju developer, itu akan kelihatan nanti patahnya. Nah, ini seperti ini. Awalnya tidak terlihat, terus dari developer terus terlihat, terus kemudian hijau aja bawahnya, nanti kemudian bisa dilihat lagi. Ya, seperti itu ini untuk penetran test. Pembersih berupa sikat, gosok, lap atau tisu, dan cairan pelarut dapat menggunakan thinner, cat, atau cairan pembersih khusus dalam kaleng aerosol. Dan cara pengamatan ada yang visible dan ada yang fluorescent. Berpendar bila diberi sinar ultraviolet. Yang visible digunakan di tempat terang, sedang yang fluorescent di ruang tidak begitu terang. Jadi seperti penetran itu ada dari cara pengamatannya, ada yang visible dan ada yang fluorescent. Yang visible digunakan di tempat terang, sedangkan fluorescent di ruang tidak begitu terang.
needle developer ya, ada dry developer dan ada wet developer. Dry developer untuk berbentuk serbuk, sedangkan wet developer dalam bentuk suspensi. Baru kemudian magnetic particle test untuk mendeteksi garis continuity di permukaan dan surface pada benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik. Benda uji dimagnetisasi, kemudian di permukaan disebabkan magnetik partikel magnetik akan mengumpul di dalam, ada discontinuity, dan juga dalam benda yang termagnetisasi terhadap garis gaya medan magnet. Oke, saya stop. Terus kemudian saya akan breakout ya. Breakout room automatically. Nah, di sini teman-teman nanti akan membuat presentasi, kerjakannya selama 30 menit ya. 1 jam atau 30 menit? 1 jam aja, Pak. 1 jam. Jadi share screen-nya bisa saya aktifkan ya, share computer sound. Set. Terus kemudian, sebentar, ada berapa ya? Penetran, magnetik, terus kemudian ada visual test, liquid, magnetic, ultrasonic test, radiographic test. Ada 5 aja, kita buat 5 tim. Create. Open all room. Ya. Silahkan join ke tempatnya masing-masing. Halo. Ayo teman-teman, silahkan join yang belum. Ini kenapa nih Rahel masukin ke sembarang aja deh. Rahel masuk ke room 4 aja ya. Alhamdulillah. Sulfasli masuk ke room 7. Oke. Teman-teman. Itu kan. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti teman-teman ini nanti akan mempresentasikan kurang lebih 10 menit mengenai visual test ya. Halo? Iya, Pak. Nah, mengenai visual test NDT. Nah, presentasinya teman-teman nanti tinggal membuat beberapa slide ya, maksimal 10 lah. Itu bagaimana caranya, prosedurnya, terus jadi ada persiapan, terus kemudian prosedurnya apa, ketika dilakukan bagaimana caranya, sama hasil yang ditemukan bagaimana. Jadi ada 4 kriteria yang teman-teman harus masukkan ke dalam 10 slide PPT itu, dan kalau misalnya diperlukan ada video sedikit boleh, nggak masalah. Tentang visual test ya. Gimana? Halo? Nggak ada yang balas? Halo? Iya, Pak. Oke. Nanti silakan buat langsung, ini bisa pakai share screen ya, sudah saya aktifkan, jadi bisa dicoba ya, kalau misalnya mau buat PPT-nya langsung, jadi teman-teman bisa lihat langsung nanti di kelompok 1 ini. Iya, Pak. Baik, Pak.
sorry, multiple. Sudah bisa dites ya. Oke, visual testnya 4 kategori, silakan dikerjakan. Jam 15.00 kita kumpul kembali. Baik, Pak. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Untuk kelompok 2, room kedua, ini nanti mempresentasikan tentang liquid penetrant test. Nah, liquid penetrant test ini teman-teman memasukkan 4 indikator dalam 10 slide ya, teman-teman. Jadi maksimal teman-teman hanya buat 10 slide saja. 4 indikatornya apa saja? Yang pertama itu adalah persiapan untuk melakukan liquid penetrant test, terus kemudian prosedurnya bagaimana, terus kemudian habis prosedur kemudian mungkin ada video mengenai cara penetrant test, baru setelah di bagian akhir nanti kesimpulan yang hasil yang akan didapatkan bagaimana caranya mengolah datanya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Maksimal 10 slide saja mengenai liquid penetrant test. Apa tadi, Pak? Apa? Liquid Nama. penetrant test. Liquid. Oh, iya. Yes. Liquid penetrant test salah satu NDT kan tadi sudah saya tunjukkan kan ada visual test, liquid penetrant test, magnetic, ultrasonik, radiograf. Jadi teman-teman mempresentasikan 10 slide saja mengenai liquid penetrant test. Ya, kategorinya cuma 4 itu aja. Ada pengenalan, terus kemudian prosedurnya bagaimana, video cara penetrant test, kesimpulan. Selesai, udah dibuat sebuat sama Ricky. Oke, Ricky, thank you. Tidak ada pertanyaan lagi ya, saya gabung ke grup yang lain. Iya, Pak. Oke, Terima ya. kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jam 3 kita kumpul kembali. Presentasinya nanti kurang lebih mau sampai 10 menit aja. Sama-sama. Halo, kelompok 3. Iya, Halo, Pak. Ardan, Fajar, oke. Ya, Pak. Kemoja juga. Oke, nah, di kelompok 3 ini tugasnya adalah mempresentasikan mengenai magnetic particle test. Maksimal 10 slide saja, nggak boleh lebih dari 10 slide. Terus kemudian, itu sudah termasuk dari ini ya, timnya namanya siapa aja. Terus teman-teman nanti selama presentasi itu menunjukkan pertama pengenalan mengenai magnetic particle test itu bagaimana, prosedurnya bagaimana, terus kemudian cara pengerjaannya, baru kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini maksudnya apa, Pak? Kesimpulan cara menyajikan data dari magnetic particle test. Nah, itu bagaimana cara menyajikan datanya nanti. Seperti itu. Baik, kalau misalnya ada video pun ya monggo ditampilkan di bagian proses pengerjaan magnetic particle test, monggo silakan. Nggak masalah. Waktunya sampai dengan jam 3 nanti. Waktu Indonesia bagian tengah. Gimana, bisa? Bisa, Pak. Usahakan. Bisa, Pak. Oke. Sip ya. Nggak ada pertanyaan, saya join ke tempat lain ya. Silakan dikerjakan mengenai magnetic particle test ya. Iya, Pak. Oke, Baik, terima Pak. kasih. Ini room berapa ini? Room 3 ya? Iya, room 3, Pak. Oke, room 4. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke, siang, Siang, Ardi. Pak. Nah, sama Rifki Awad. Nah, ini tugasnya di kelompok 4, itu nanti membuat presentasi maksimal 10 slide saja, termasuk nama-nama anggota mengenai ultrasonic test, ya. Ultrasonic test merupakan salah satu NDT non-destructive test. Nah, di dalam penjelasan mengenai ultrasonic test, apa saja yang harus teman-teman cantumkan? 1, mengenai pengenalan ultrasonic test. 1 slide aja atau 2 slide. Terus kemudian kedua, prosedur pengerjaannya bagaimana? Prosedur pengerjaannya, prosedural ya. Yang kedua, Rifki bisa ditulis di situ prosedur pengerjaan. 3, itu adalah
cara pelaksanaannya, entah melalui video ataupun jadi kayak habis buat prosedur, cara pengerjaan nanti bagaimana, cara pelaksanaan. Tapi saya sarankan menggunakan video saja lebih baik, video singkat. Terus kemudian ambil dari YouTube aja ya. Terus kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini data dari hasil ultrasonic test itu disajikan dalam bentuk apa? Nah, kesimpulan ya seperti itu ya. Yang disajikan itu di laporan bagaimana? Apakah dia cuma mendeskriptifkannya ataukah dia dapat menyimpulkan titik-titiknya, koordinat dan segala macam, cacatnya bentuknya kayak gimana dan seterusnya, apa saja. Jadi dibuat per list aja. Gitu. Ya. Oke, bisa 10 slide saja. Baik, Pak. Oke, siap. Kasih ya Ferdinand, saya ke tempat yang lain dulu. Room Ya, 5. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, Pak. Oke. Siang, Pak. Kelompok terakhir ini nanti membahas mengenai radiograf test ya, radiograf test ya. Itu salah satu NDT, non destructive test, di mana teman-teman hanya perlu membuat 10 slide termasuk nama-nama kelompok teman-teman. Ya, di 10 slide itu ada 4 kategori yang harus dibahas. Pertama, pengenalan mengenai radiograf test. Kedua, prosedur pengerjaan radiograf test. Ketiga, video singkat bagaimana cara radiograf test atau penjelasan deskriptif atau diagram alir ya. Prosedur sama diagram alir beda ya. Prosedur itu kayak tahapan persiapan, preparasi alat segala macam. Tapi kalau misalnya kegiatan ya lebih baik teman-teman mencari videonya, nanti diputarkan kurang lebih 3 menit atau 2 menit. Baru kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini teman-teman menunjukkan hasilnya radiograf test itu bagaimana dan bagaimana datanya dari radiograf test itu dituang ke dalam suatu tulisan gitu. Nanti ditulis di PPT teman-teman semua. Bagaimana? Bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Ya, Andreas. Ya, Selvia. Boleh diulang nggak, Pak? Tadi kan ada cara kerja, terus tuh video, diagram alir, sama apa lagi, Pak? Oke, pertama pengenalan, terus kedua prosedural, ketiga itu video atau cara pelaksanaannya, keempat itu yang kesimpulan. Kesimpulan itu hasil dari misalnya hasil dari radiograf itu gambarnya bagaimana. Nah, terus kemudian dituangkan ke dalam bentuk naratif atau deskriptif itu bagaimana pengerjaannya, bagaimana hasilnya gitu. Jadi kesimpulan dari hasil pengujian radiograf ini bagaimana sih? Nah, itu yang ditunjukkan di PPT dan maksimal cuma 10 slide saja. Gimana Selvia? Iya, Pak, mengerti. Terima kasih, Pak. Sip, sip. 10 Jelas, slide saja ya. Maksimal, Pak ya, 10 halaman. Ya, maksimal. Jangan 10 lebih dari 10. Bisa kalian buat 5 monggo, buat 6 monggo nggak apa-apa. Gitu ya. Baik, Pak. Baik. Oke. Itu Pak, saja. Ya, kenapa? Berarti videonya masuk ke dalam slide kan, Pak? Iya, kalau misalnya bisa, tapi kalau misalnya dibuat sulit ya, jadi bisa dibuat terpisah saja nanti. Gitu. Singkat-singkat aja, mungkin kamu setelin YouTube, nanti bagian yang pas pengujiannya aja nanti kamu mulai tek gitu. Nggak usah dia ngomong di awal, langsung bagian ngetesnya aja kayak gimana sih. Oke? Bisa. Oke, bisa ya. Radiograf ini saya pernah ngelakuin dulu. Jadi insya Allah teman-teman bisa lebih paham nanti. Oke, saya leave room ya. Ya, Pak. Alfandi, lalu? Oh, Alfandi move kemana nih? Oh, dia nggak connect.
Ya sudah. Halo, halo Alfandi. Oh, kok.
Oke, Oh ya, apa? yang ini ya. Masih sedikit lagi, Pak. Oh, kirain soalnya ada yang need help. Oke, oke. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, sip. Oke, silahkan dikerjakan ya. Baik, Pak. Hmm. Ahmad Zul masih connect ya? Tadi kemana Ahmad Zul? Room 1 atau room berapa? Halo? Oh, hilang sendiri. Otomatis ya?
Aduh. Oh, kok belum sama Shana? Beneran. Oke, langsung saja untuk room 1, silakan presentasi, waktu dan tempat dipersilakan. Permisi Pak. Ya, Ini langsung dilanjut ke kelompok 1 ya Pak? ya langsung, monggo, Ahmad Ridho, kelompok 1. Baik Pak. Ya. Mungkin Abrem bisa share screen. Baik, saya izin share screen ya Pak. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang kami dapat dari hasil diskusi tadi. Yang mana kami pada bagian visual test, yaitu mungkin bisa dilanjut Abrem. Dari pengertian visual test itu sendiri ialah merupakan pengujian yang dilakukan pada hasil las dengan cara melihat dan mengamati hasil las tersebut secara kasat mata. Jadi hanya dilihat bagian luar dari produk tersebut. Uji ini memiliki kelemahan, yaitu adanya keterbatasan penglihatan dari inspektor, sehingga apabila terdapat cacat pada hasil las tidak terlalu terlihat. Adapun prosedur untuk pengujiannya, yaitu pengujian dilakukan dengan mempersiapkan test piece dan peralatan uji terlebih dahulu. Setelah peralatan uji dan test piece telah siap, maka pengujian dapat dilakukan. Dalam melakukan pengujian ini, terdapat prosedur pengujian yang harus diperhatikan oleh praktikan, yaitu antara lain, yang dimana pengukuran dimensi material uji, yaitu untuk mengetahui dimensi material yang akan diuji. Yang selanjutnya yaitu persiapan alat uji, yang dimana persiapan dilakukan dengan menyiapkan sebagai penggaris, kaca pembesar, alat ukur kedalaman, seperti jangka sorong, dan peralatan lainnya. Ya, dan selanjutnya itu persiapan pengujian, yang dimana setelah alat uji siap, maka pengujian visual dapat dilakukan dengan memperhatikan cacat pada material dengan cermat dengan panduan dan referensi yang ada.
yang dimana jika kita akan melakukan visual inspection ini, maka yang harus diperhatikan adalah penerangan atau pencahayaan, di mana sesuai dengan standar ISO 17637, yaitu minimal pencahayaan saat melakukan uji visual adalah 350 lux. Namun direkomendasikan pada 500 lux atau pencahayaan yang normal dalam sebuah kantor atau workshop. Untuk mengukur intensitas cahaya dapat menggunakan luxmeter. Yang selanjutnya itu untuk posisi saat melakukan inspeksi visual, yaitu jarak mata dari permukaan lasan yang dilakukan inspeksi sejauh 600 mm dengan posisi sudut minimal 30 derajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di bawah. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada peralatan yang digunakan untuk visual inspection, yaitu untuk mengukur gap atau jarak dari kedua plat, linear misalignment atau high-low Gauss. Itu berfungsi untuk mengetahui perbedaan tinggi atau rendah dari suatu plat yang disambung. Yaitu selanjutnya welding Gauss, yaitu digunakan untuk mengukur sudut bevel, permukaan las, akar las, ukuran fillet, dan kedalaman undercut, kedalaman underfill, ketinggian lasan, dan lainnya. Selanjutnya ada jangka sorong, yang dimana jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar lasan. Yang selanjutnya ada lensa pembesar, yaitu untuk melihat pembesaran ukuran cacat hingga 2 kali sampai 5 kali. Nah, adapun dari hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa kesimpulan bahwa pengujian visual ini membutuhkan kecermatan, kesabaran, dan juga pengalaman yang tinggi. Sulit untuk melakukan indikasi cacat pada material dengan hanya melihat secara sekilas. Perlu pengukuran dan kecermatan dalam mengindikasi cacat tersebut. Hal ini sangat wajar karena para inspektor yang berpengalaman pun masih kesusahan untuk melakukan indikasi dengan pengujian visual. Mungkin itu sedikit dari mengenai pengujian visual. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, udah bagus ya. Memang kalau secara visual sama kayak cuman ngelihat sekilas gitu rata-rata orang. Cuman dari hal tersebut juga yang biasa kita membuat kesimpulan tersebut bisa digunakan orang lain, itulah visual. Nah, tetapi visual ini kalau misalnya kita bekerja secara di pabrik ataupun di power plant gitu, pengujian atau pengecekan secara visual ini harus terekam dengan baik. Dengan apa? Kalau biasanya saya tuh dengan menggunakan HP aja. Jadi misalnya ada kerusakan, ada cacat, nah itu kita foto, ambil 3 sudut pengambilan gambar, terus kemudian dilaporkan di grup WA biasanya. Oh, terjadi kerusakan pada bagian A, mana buktinya? Foto. Terus kemudian kalau las-lasan hasilnya rusak misalnya, kita bisa langsung foto saja, nanti kemudian kita blok bagian yang rusak atau harus diperbaiki. Nah, itu visual zaman sekarang ya. Tapi memang secara visual ya ujung-ujung adalah laporan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Nanti engineer kayak gitu, jadi bukan hanya ngomong terus kemudian visualnya seperti ini, tapi dituang ke dalam bentuk laporan biasanya. Dan laporan tersebut nanti akan dikerjakan oleh tim engineering atau manpower yang akan bertugas di daerah tersebut. Nah, itu di power plant. Oke, kalian selanjutnya kelompok 2, silakan. Udah bagus tadi. Sip. Kelompok 2, monggo dek. Ayo. Halo? Nggak ada orangnya. Kelompok 2, liquid penetrant test ya? Iya Pak, sebentar Pak. Oke, Pandu. Enggak. Oke.
Wah, enak banget memang. Profesornya baik. Halo, belum mulai? Oh, sudah. Halo, suaranya nggak kedengaran. Halo, halo, halo. Halo. Ya udah Pak. Oke, Maaf, siap. suaranya nggak kedengaran. Iya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kedua akan menjelaskan tentang liquid penetrant test. Untuk pengertian liquid penetrant test itu adalah merupakan salah satu metode pengujian jenis non-destructive test yang relatif murah, mudah, dan praktis. Untuk pengujian liquid penetrant test ini dapat digunakan untuk mengetahui diskontinuitas halus dan permukaan seperti retak. Lanjut. Yang harus disiapkan untuk melakukan penetrant test yaitu mengetahui jenis karakteristik dan fungsi penetran, dan yang kedua itu karakteristik bahan logam atau non-logam, prosedur pengujian tes untuk bahan logam dan non-logam, dan yang keempat itu mempersiapkan tempat, alat, dan alat bantu pelaksanaan penetran tes, dan yang kelima mengetahui prosedur keselamatan kerja. Untuk langkah-langkah pengujian, yang pertama, kita harus mempersiapkan permukaan benda yang halus dan bersih, dan tidak ada kotoran sedikit pun, dan memiliki dengan lebar dan daerah uji minimal 25 mm, dan membersihkan dengan sikat baja. Dan yang kedua, setelah dibersihkan, maka selanjutnya permukaan yang sudah bersih disemprot langsung dengan cleaner ke permukaan benda. Setelah itu dibersihkan dengan menggunakan kain yang bersih. Dibiarkan sekitar 1 menit dengan penuh cairan yang berada di diskontinuitas menguap dan bersih. Yang ketiga, mengaplikasikan liquid penetrant test
Saat aplikasi cairan penetran material harus dalam suhu 20 sampai dengan 50 derajat Celcius. Pengaplikasiannya dapat disemprotkan atau dioleskan secara merata. Setelah itu dibiarkan cairan masuk untuk waktu minimal 5 menit. Tujuan untuk dilakukan 5 menit sampai dengan 10 menit itu agar bahan masuk ke dalam retakan. Dan yang keempat, pembersihan sisa liquid penetran. Bersihkan cairan penetran yang ada di permukaan dengan kain bersih dan kering. Lakukan beberapa kali dan searah. Setelah itu dibersihkan cara menggunakan kain yang dilapkan dengan pembersih. Namun, jangan terlalu lembab karena dapat membersihkan cairan yang berada di dalam diskontinuitas. Dan pernah bersihkan cairan penetran dengan menyemprot permukaan secara langsung dengan pembersih. Setelah bersih, tunggulah minimal 1 menit dan maksimal selama 10 menit sebelum aplikasi cairan pengembang. Dan yang kelima, pengembang aplikasi cairan. Semprotkan pengembang pada permukaan uji setelah selesai dibersihkan. Jarak penyemprotan 15 sampai dengan 20 cm terhadap permukaan benda. Namun sebelum disemprotkan, kita harus mengocoknya agar permukaan pencampuran pengembang sempurna. Dan yang keenam, pengamatan dan inspeksi indikasi. Setelah aplikasi pengembang selesai, langkah selanjutnya adalah pengamatan indikasi yang muncul. Saat menyimpan, tunggu waktu minimal 10 menit dan maksimal 30 menit setelah aplikasi developer. Untuk proses ini harus dengan pencahayaan yang intensitasnya minimal 100 VC atau 1000 lux. Anda dapat mengukur menggunakan lux meteran dan hasilnya dikatakan. Ukur dan catat indikasi yang keluar dari baik indikasi relevan dan memanjang maupun melingkar. Setelah pengamatan selesai, sesuaikan hasil dengan syarat berterimaan pengujian penetran sesuai dengan standar atau kode yang digunakan. Dan yang ketujuh, bersihkan setelah pengujian, lakukan pengembangan dan penetran setelah proses pengujian selesai. Anda dapat menggunakan sikat baja, setelah itu semprot dengan remover agar benar-benar bersih spesimen Anda. Lanjut. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan untuk penetran tes. Oke, terima kasih. Untuk ini revisi sedikit ya. Halo? Iya Pak. Sudah kedengaran ya? Kedengaran Pak. Oke. Untuk yang kamu bilang developer itu bukan pengembang ya. Memang kalau misalnya ditranslate itu develop itu mengembangkan atau pengembang. Tapi sebenarnya dia itu adalah untuk pencuci ya. Karena kan dia alat ya, pencuci jadinya. Jadi artinya itu develop atau misalnya ditranslate ya jangan langsung ambil gitu loh. Jadi dia itu artinya pencuci ya. Nah, si developer tuh pencuci bukan pengembang ya. Karena mungkin kan kalau dikasih developer nanti logamnya mengembang gitu kayak kue kan nggak mungkin. Jadi itu namanya pencuci. Yang dicuci itu apa? Penetran yang warna merahnya itu. Jadi nanti yang tersisa nanti yang tinggal di sela-sela karena nggak keikut kecuci dia. Nah, kalau ada mesin merah-merahnya itu adalah sela-sela dari crack-crack yang dapat menimbulkan retakan lebih parah ataupun ya cacatnya bagian situ intinya.
Nah, terus kemudian di penetran test itu ada waktu tunggu ya. Sudah dijelasin belum? Ada waktu tunggu. Oh ya ada. Waktu minimal 5 menit ya di wait time, waktu tunggu sebelum dilakukan swab, dan kalau di lapangan untuk untuk menghapus setelah dikasih developer, untuk cara menghapusnya dengan menggunakan kain majun. Kenapa pakai kain majun? Karena kain majun itu salah satu kain yang tidak meninggalkan serat dan tidak berserat, jadi tidak terlalu ya intinya bersih lah kalau misalnya pakai kain majun. Kalau pakai tisu nanti malah nempel di sela-sela. Enggak, hal itu nggak diinginkan. Oke, kelompok 3, monggo. Pak, saya jadi stream Pak ya. Oke. Kelompok 1. Silakan share screen kelompok 3. Sip. Oke, silakan. Ini bagus nih template-nya ini. Magnetic particle test. Silakan. Halo, selamat sore. Suara saya kedengaran? Oke, terdengar. Monggo. Oke, baik Terdengar. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Magnetic Particle Test. Di sini dimulai dari pengenalan. Magnetic Particle Inspection MPI atau Magnetic Particle Testing MPT adalah proses pengujian non-destruktif yang digunakan untuk mendeteksi retakan di bagian-bagian yang terbuat dari bahan magnetik seperti besi, nikel, kobalt, dan alloy. Bahan magnetik sering direferensikan sebagai ferromagnetik, yang berarti memiliki kerentanan tinggi terhadap magnetisasi. Pemeriksaan partikel magnetik adalah proses menggunakan medan magnet untuk menentukan di mana celah mungkin di mana terdapat celah pada bagian. MPT adalah metode pengujian yang sangat sensitif dan bisa menjadi cara cepat untuk menentukan apakah suatu bagian memiliki celah. Ini biasanya digunakan pada material tempah atau bahan yang ditempa, coran, pengencang, lasan, bagian mesin, atau dicap. Next. Halo. Selanjutnya ada cara pengerjaan. Pertama, metode wet visible. Partikel magnetik juga disertakan dalam suspensi basah seperti air atau minyak. Dalam kurung magnetic particle inspection wet visible. Metode pengujian partikel magnetik basah umumnya lebih sensitif daripada kering, karena suspensi menyediakan partikel dengan mobilitas lebih banyak dan memungkinkan partikel yang lebih kecil untuk digunakan. 2. Metode dry visible magnetic particle inspection dry visible atau partikel magnetik kering biasa dapat dibeli dan banyak warna seperti merah, hitam, abu-abu, kuning, dan banyak lagi, sehingga tingkat tinggi kontras antara partikel dan bagian yang sedang diperiksa dapat dicapai. Selanjutnya, dan ketiga, metode wet fluorescence. Pengujian logam dengan metode magnetic particle inspection wet fluorescence pada dasarnya hampir sama dengan metode wet visible. Hanya metode ini menggunakan serbuk magnet yang akan terlihat dengan sinar UV 20 lux dan black light 1000 lux.
Untuk prosedurnya, pertama ada uji magnetik. Uji magnetik adalah salah satu metode uji tanpa merusak atau NDT yang dapat mendeteksi adanya cacat pada permukaan dan di bawah permukaan pada suatu bahan ferromagnetik. Prinsip kerja uji magnetik yaitu arus listrik digunakan untuk membangkitkan medan magnet dalam bahan. Arah medan magnet akan dibelokkan sehingga terjadi kebocoran flux magnetik bila melalui cacat. Bocoran flux magnetik ini akan menarik butiran-butiran ferromagnetik di permukaan sehingga lokasi cacat dapat ditunjukkan. Dan yang kedua, klasifikasi dan karakteristik bahan ferromagnetik. Jika sebuah benda diletakkan dalam satu medan magnet, gaya magnet akan mempengaruhi dan benda tersebut dikatakan termagnetisasi. Intensitas magnetisasi tergantung pada kerentanan material tersebut untuk dapat berubah menjadi magnet. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu prosedur pengerjaan. Prosedur yang harus diikuti dalam melakukan uji magnetik yang pertama yaitu melakukan persiapan permukaan, di mana kondisi permukaan harus diperhatikan karena permukaan harus kering dan bersih. Permukaan yang kasar cenderung menyulitkan pemeriksaan. Yang kedua, magnetisasi. Magnetisasi disesuaikan dengan bahan, bentuk, dan ukuran yang akan diperiksa. Yang ketiga, pemilihan jenis partikel magnetik. Dilihat dari kondisi permukaan, bila kasar digunakan metode kering, dan bila halus digunakan metode basah. Pemilihan warna partikel digunakan warna yang kekontrasannya tinggi terhadap bahan atau sebelum magnetisasi, semprotkan dulu white contrast paint pada bagian benda yang akan diuji. Yang keempat, interpretasi diskontinuitas. Hal ini memerlukan keterampilan dan pengalaman operator. Yang kelima, demagnetisasi. Demagnetisasi adalah proses penghilangan magnet sisa yang lebih kecil dari medan magnet semula dan searah dengan medan magnet semula. Demagnetisasi perlu dilakukan baik sebelum maupun setelah inspeksi. Demagnetisasi dapat dilakukan menggunakan arus AC maupun DC. Selanjutnya. Baik, untuk kesimpulan dari materi magnetic particle test ini yang kita dapatkan yaitu adalah dari masing-masing metode percobaan magnetic particle test. Terkadang ada cacat ataupun retakan pada uji coba. Terkadang hanya pada metode West fluorescent hanya didapat satu cacat atau retakan karena inspeksi wet fluorescent dilakukan pada siang hari. Mungkin karena faktor cahaya yang memengaruhi inspeksinya maka didapat hanya satu retakan. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, retakan dari untuk magnetic particle ini ditentukan dari kondisi lingkungannya juga ya. Kalau misalnya tadi dibahas nggak yang itu lingkungan basah, kering. Oh ini dia. Yang basah yang oke, sip. Jadi memang ada yang basah sama kering ya. Kita bisa kalau misalnya dibasah nanti pakai magnetika bagaimana, kalau kering magnetisasi bagaimana, dan dia kan menggunakan arus listrik kan, jadi disesuaikan lagi tempatnya nanti. Dan pemegangnya itu biasanya pakai sarung tangan karet ya. Ya, oke. Partikel magnet itu karbon ya, kayak karbon dia. Bisa dikasih warna, sering paling dikasih warna terus kemudian diterayang, jadi nanti serbuk-serbuk itu warna merah, warna hijau tergantung. Dan permukaannya itu harus kering ya, rata-rata harus kering karena untuk memudahkan magnetisasi. Tapi kalau misalnya basah, nanti ada prosedurnya yang berbeda. Tapi bukan jarang sih, saya nggak pernah sih dalam power plant itu menggunakan magnetic particle test, biasanya penetran saja. Tapi kalau
praktikum S1 dulu ada magnetic test, tinggal ditaburi nanti dia bergerak ke arah mana partikel magnetnya, dan tergantung kondisi lingkungannya. Oke, nomor 4, kelompok 4, silakan. Permisi Pak, izin share ya Pak. Ya, monggo. Apakah layar saya terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Sip. Oke, kami dari kelompok ultrasonic testing yang beranggotakan Kak Rifki Awad, Kak Ismail Aman, Kak Vindra Pratama, Ahmad Irfan Cahyadi, Ferdinand Sanda, Josianari, dan Yosua Theodorus akan menjelaskan sedikit tentang ultrasonic testing yang sudah kami diskusikan. Ya, kita masuk ke slide selanjutnya. Pengenalan tentang ultrasonic test. Ultrasonic testing atau UT merupakan bagian dari pengujian tanpa rusak non-destructive test yang bekerjanya didasarkan pada propagasi gelombang ultrasonik terhadap objek tertentu atau material yang diuji. Dalam aplikasinya yang paling umum, gelombang pulsa ultrasonik yang sangat pendek dengan frekuensi pusat mulai dari 0,1 sampai 15 MHz dan kadang hingga 50 MHz ditransmisikan ke dalam bahan untuk mendeteksi cacat internal atau untuk mengkarakterisasi material. Pengujian ultrasonik sering dilakukan pada baja dan logam dan paduan lainnya. Meskipun juga dapat digunakan pada beton, kayu, dan komposit, meskipun dengan resolusi yang lebih rendah. Ini digunakan di banyak industri termasuk konstruksi baja dan aluminium, metalurgi, manufaktur, aerospace, otomotif, dan sektor transportasi lainnya. Secara umum, pengujian ultrasonik didasarkan pada penangkapan dan kuantifikasi gelombang pantul, pulse echo, atau gelombang yang ditransmisikan melalui transmisi. Masing-masing dari kedua jenis ini digunakan dalam aplikasi tertentu, namun pada umumnya sistem pulse echo lebih berguna karena hanya memerlukan akses dari satu sisi ke objek yang diperiksa. Selanjutnya kita masuk ke prinsip. Jadi prinsip dasar uji ultrasonic testing mempunyai prinsip kerja yaitu di mana gelombang ultrasonik ini disorotkan ke permukaan bidang yang sedang diuji dengan garis lurus pada kecepatan konstan. Kemudian gelombang tersebut dipantulkan lagi dari permukaan atau cacat benda uji tersebut. Yang diperoleh gelombang suara tersebut akan ditampilkan pada layar monitor berupa tampilan pulsa untuk mendeteksi tebal serta cacat atau tidaknya benda uji tersebut. Secara umum tampilan pada layar monitor terdiri dari 4 bagian yaitu initial pulse merupakan signal yang pasti akan muncul pada saat awal tampilan pengukuran yang terbaca di layar monitor. 2 defect pulse merupakan signal pulse yang akan muncul sebagai indikasi adanya cacat pada material yang diuji. 3 backward pulse, signal pulse yang menyatakan ketebalan bahan yang akan diuji. 4 noise pulse, kumpulan pulse noise yang muncul pada bahan yang akan diuji. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur ultrasonic test diantaranya. Gelombang ultrasonik adalah gelombang mekanik seperti gelombang suara yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh prop yang bekerja berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Sebaliknya, prop juga dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selama perambatannya di dalam material, gelombang ultrasonik dipengaruhi oleh sifat-sifat bahan yang dilaluinya, misal massa jenis, homogenitas, besar butiran, kekerasan, dan sebagainya. Dari sifat tersebut, gelombang ini dapat dipakai untuk mengetahui jenis bahan, tebal, dan ada tidaknya cacat di dalam bahan tersebut. Gelombang ultrasonik dapat dipantulkan dan dibiaskan oleh permukaan batas antara dua bahan yang berbeda. Dari sifat pantulan tersebut dapat ditentukan tebal bahan, lokasi cacat, serta ukuran dari cacat. Cacat permukaan yang mudah diperiksa dengan gelombang ultrasonik adalah cacat permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Karena cacat atau permukaan tersebut mudah memantulkan kembali gelombang untuk diterima oleh prop. Permukaan yang tidak tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang lebih sukar diperiksa. Oleh karenanya dibuat prop yang dapat mengeluarkan gelombang yang arah rambatnya membuat sudut tertentu terhadap permukaan yang diperiksa.
Dengan menggunakan teknik gema, cacat yang letaknya agak jauh dari permukaan akan lebih mudah dideteksi, sedangkan cacat-cacat yang sangat dekat ke permukaan lebih sukar dideteksi. Dalam penggunaannya, probe dapat dikontakkan langsung pada benda uji melalui kuplan yang sangat tipis, yang biasanya disebut teknik kontak langsung. Dapat pula dilakukan teknik rendam, di mana jarak antara probe dan benda uji cukup jauh sehingga kuplan cukup tebal. Misal probe dan benda uji direndam dalam bak berisi kuplan, teknik rendam mudah diotomasikan tetapi peralatannya agak rumit sehingga tidak praktis untuk penggunaan di lapangan. Ukuran cacat tidak dapat ditentukan dengan tepat karena hanya permukaan yang tegak lurus terhadap arah rambatan saja yang dapat dilakukan oleh gelombang ultrasonik dengan teknik gema. Penentuan ukuran cacat dapat dilakukan dengan cara membandingkan amplitudo gelombang pantul dari cacat tersebut terhadap cacat referensi. Misal cacat referensi terbentuk silinder yang sumbunya tegak lurus arah rambatan gelombang, atau berbentuk lingkaran datar yang bidangnya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Di sini ada sedikit gambaran. Non-destructive testing, ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the image. The longitudinal section through the cylinder shows the position of the atom extremely magnified and simplified of a single crystal. To begin with, a rigid unyielding stop is attached to the right front end of the cylinder. At the left front end, a disc is installed. It will be used to transmit and receive sound waves. Pushing and pulling briefly at the disc causes a longitudinal sound wave to propagate through the cylinder. When the sound wave reaches the rigid stop at the right side, it is reflected and runs back towards the disc, which now serves as a receiver. A free end is also able to reflect the wave. In this case, however, the tensile side runs ahead of the reflected wave and finally deflects the receiver to the right. The reflected wave is even reflected again and actually travels for several times across the length of the cylinder. This is not shown in the animation for the sake of simplicity. So, if a sound wave is generated at one end of the workpiece, it will travel through the material with its speed of sound. At the free end of the workpiece, the sound wave is reflected and it returns to the transmitter, which then acts as a receiver. For ultrasonic testing of the workpiece, not a large transmitter is used in most cases, but a rather compact one, which generates a short ultrasonic pulse. At a place free from defects, the ultrasonic pulse travels to the right front end, also turns backward, is reflected and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. That part arrives earlier at the transmitter than the rest of the sound wave. Even further downwards, the cavity reflects the complete ultrasonic pulse. For material testing, either the echo of a defect can be utilized, this is the pulse echo mode, or the phenomenon that hardly any sound waves pass through the imperfection. This is called the through transmission mode. The diffuser installed in a probe performs both the sending and the receiving of the ultrasonic pulse. On a computer monitor, the intensity is being plotted upwards on the y-axis and the time towards the right on the x-axis. With the probe at a place free from defects, only two signals may be seen on the monitor, the transmission pulse and the echo resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Even further towards the right, only the defect echo is visible apart from the transmission pulse. In our laboratory, there's a green painted steel cylinder to be found. It contains artificial defects which are invisible from the outside. To track down the defects, the material tester uses the pulse echo method. This is how a typical probe looks like. Under the bright wear plate, a piezoelectric disc is installed. It can transmit and receive ultrasonic pulses. A computer operates the probe via a plug-in card and power electronics. On the monitor, the intensity is plotted upwards and the time is plotted to the right. After placing the probe on top of the cylinder, initially no echo at all may be seen on the monitor.
The reason for this is the too small contact area between the probe and the workpiece. Only with the use of a gel, so-called couplant, the ultrasonic pulses can get into the workpiece and can also go back to the probe. Now the backball echo turns on the monitor. The material tester spreads out the gel evenly on the top surface. That way she is able to examine the entire cylinder. Using the velocity of sound in the material, one can plot the calculated depth on the monitor to the right instead of time. A very useful feature. With the help of so-called trigger gates, which may be set on the echoes with a computer mouse, the depth of the defects can easily be read off at the lower left-hand corner of the monitor. The cylinder backwall lies in a depth of about 200 millimeters below the probe, so the cylinder has a height of 200 millimeters. And here we go. The material tester scans the upper front end of the cylinder with a probe and observes the monitor. A defect echo appears on the monitor. This defect is located in a depth of 130 millimeters below the surface. Another echo indicates a defect in a depth of 87 millimeters. The second smaller echo at 100. Bisa di skip, nanti bisa di share ya. Oh ya, siap Pak. Saya lanjutkan. Alat bantu pelaksanaan dari ultrasonic testing. Di antaranya kuplan fungsi. Kuplan adalah untuk memudahkan merambatnya gelombang dari probe ke dalam benda uji. Karena bila antara probe dan benda uji terdapat udara, maka hampir 100% gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam probe. Jenis-jenis kuplan yang sering digunakan dalam pengujian ultrasonik antara lain 1 oli, 2 grease, 3 emulsi plastik, 4 air untuk bahan yang tidak bersifat korosi. Dan di sini ada digunakan juga alat pelindung diri dan beberapa alat buat praktik di sini. Kesimpulan, gelombang ultrasonik adalah gelombang mekanik seperti suara yang mempunyai frekuensi antara 250 kHz sampai 25 MHz. Gelombang ini dihasilkan oleh probe yang bekerja berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya selama dalam perambatannya pada material. Massa, jenis, homogenitas, besar butiran, kekerasan, dan sebagainya. Dari sifat-sifat tersebut, gelombang ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis bahan, tebal, dan ada tidaknya cacat dalam material tersebut. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Oke, terima kasih ya. Overall sudah bagus banget ya. Dari presentasinya yang sudah diberikan, memang ultrasonic itu pakai ya ultrasonic ya. Ada daya pantul, impuls. Nah, hanya saja memang kita belum bisa untuk praktikum di kampus ya, dan juga alatnya dari beberapa senior kalian itu. Ada WA saya. Iya, nanti dibaca WA-nya. Nah, kemudian biasanya kita tuh pakai workshop waktu itu, jadi ada seminar, ada mengundang tamunya bawa alatnya, terus kemudian diperagakan di depan ratusan mahasiswa, seperti itu kurang lebih. Jadi alatnya sendiri dari kampus tuh belum ada. Ya, semoga aja nanti ke depannya ada dan bisa lebih paham nanti mahasiswanya atau adik-adik kelas kalian bisa lebih tahu, oh ultrasonic itu kayak gini ya. Saya dulu pernah ikut pelatihannya cuma sebentar saja untuk mengetes, oh impulsnya kayak gini, oh ini ada cacat, oh bedanya cacat sama mentok materialnya itu apa ya. Nah, bagaimana gelombangnya itu ya. Ya, silakan kelompok terakhir radiograf. Nah, radiograf ini kalau di ya salah satu dari ultrasonik, penetran sama radiograf itu paling sering di power plant ya digunakan. Tapi kalau yang paling sering banget itu adalah radiograf sama penetran. Karena UT ini butuh biaya tambahan. Oke, tunggu. Baik, apakah suara saya kedengaran? Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengujian NDT radiografi yang beranggotakan Muhammad Hakim Muktasim, Faizuran Tangke Lembang, Andreas Anjumanik, Yavito Nur Purwo, Bintar Alfaris, Selvia Nur Kolbi, Dedi Sagala, dan Rahel. Next. Oke, kepada Saudara Yavito, dipersilakan.
Oke, untuk pengujian radiografi NDT, jadi radiografi NDT atau non-destructive test adalah pengujian tanpa kerusakan menggunakan sinar X merupakan sebuah aktivitas tes atau pengujian terhadap suatu objek atau material, rangka, dan lain-lain. Dengan menggunakan sinar gamma atau biasa disebut sinar X untuk mengetahui kandungan dari objek dan komponen-komponen yang diuji, apa saja yang terkandung di dalamnya, serta tercatat secara jelas dan akurat. Serta penguji kondisi dan kualitas objek tanpa melampaui batas toleransi kerusakan objek. Kemudian prinsipnya, sinar X dipancarkan menembus material yang diperiksa. Saat menembus objek, sebagian sinar akan diserap sehingga intensitasnya berkurang. Intensitas akhir kemudian direkam pada film yang sensitif. Jika ada cacat pada material, maka intensitas yang terekam pada film tentu akan bervariasi. Hasil rekaman pada film inilah yang akan memperlihatkan bagian material yang mengalami cacat. Baik, cara kerja dari radiografi adalah alat tersebut dipasang untuk dilakukan pengujian dan dipancarkan sinar X-ray ke benda yang ingin dilakukan pengujian. Memancarkan sinar X-ray yang bisa menembus pada material yang diperiksa untuk mengetahui jenis material atau reaksi kimia yang ada pada benda tersebut. Setelah sinar X ditembakkan ke benda tersebut, akan mendapatkan data dan bayangan dari benda tersebut. Jika benda tersebut terdapat kecacatan, maka hasilnya akan ketahuan. Adapun prosedur dari ini ialah yang pertama mempersiapkan permukaan. Permukaan yang tidak rata harus dihilangkan agar tidak menutupi gambar yang cacat. Lalu yang kedua, pemilihan sumber radiasi dan film radiograf. Ini tergantung pada sensitivitas radiografi dan sumber radiasi ketebalan material. Bisa sinar X maupun sinar gamma. Langkah ketiga yaitu pemilihan penetrameter sesuai dengan SE142 atau SE1025 untuk tipe utuh dan SE747 untuk tipe kabel. Tergantung pada prosedur yang disetujui oleh perusahaan. Lalu ada teknik pengujian radiografi, yaitu teknik ekspor dinding tunggal atau ganda yang digunakan. Sumber ke objek dan jarak objek ke sumber harus ditetapkan sebelum pemotretan RT. Pipa dengan ketebalan kecil biasanya membutuhkan ekspor dinding ganda. Lalu langkah kelima, pemeriksaan dan pelepasan cacat. Radiograf yang akan dipelajari untuk kemungkinan cacat dan diperbaiki jika cacat diamati. Langkah keenam yaitu hasil dicatat dan laporan yang terdokumentasi akan ditandatangani oleh pihak terkait untuk keasliannya. Oke, berikut ada video dari radiografi testing. About 14 to 10 to the power of -8 centimeters. Gamma rays, whose wavelength is about 0.005 into 10 to the power of -8 centimeters to 3 into 10 to the power of -8 centimeters from a suitable source, such as an X-ray tube or cobalt-60, can also be used instead of X-rays. Gamma rays, which are produced by radioisotopes such as cobalt-60, can penetrate through specimen and can inspect better thickness than X-rays. Specimen is tested by placing between the source of radiation and film. The film is used as a recording medium in radiography testing.
Both sides of the film base are covered by protective coating and emulsion coating. The base is made of polyesters and provide transparent medium. The emulsion is a suspension of silver salts in gelatin. The emulsion coating increases quantity of radiation absorbed. Protective coating is done to safeguard the film externally. Large radiations are passed in defecting areas and the film appears to be darker. The main advantage of radiography test is that it is very much suitable for identifying flaws in thin section. And it is suitable for any type of material. Disadvantage of radiography test is that it is not suitable for detecting defects in thick sections and also in the surface of specimen. And another disadvantage is that it cannot indicate the depth of defect below the surface. Major disadvantage of radiography test is it causes health hazards. Thus, you have learnt about radiography testing. Kesimpulan, pengujian radiografi memiliki sensitivitas yang tinggi untuk hampir semua pendeteksi kecacatan sebagian besar, tapi akibatnya adalah prosedur inspeksi yang lebih mahal daripada metode NDT alternatif. Ada juga bahaya radiasi ketika menggunakan metode ini, dan beberapa retakan yang normal berorientasi ke sumber radiasi menjalankan risiko tidak terdeteksi. Kebutuhan untuk radiografi atau X-ray pemeriksaan mencakup berbagai produk dan peralatan kamar gelap untuk penetrameters. Adapun kelebihan penggunaan radiograph test adalah faktor ketebalan benda uji tidak berpengaruh. Hal ini karena daya tembus sinar gamma sangat besar. Selain itu, metode ini mampu menggambarkan bentuk cacat dengan baik. Ini adalah hasil dari radiograph test yang diperlihatkan pada benda-benda sederhana. Next. Dan ini adalah hasil data dari radiograph test yang dimasukkan ke dalam bentuk tulisan. Di sini ada pipa, sambungan, dilakukan pengecekan menggunakan radiograph test dan didapatkan pada sambungan pipa pengelasannya dalam bentuk tulisan sebagai grafik di bawah ini. Dan dari grafik inilah engineer akan memperhitungkan kerusakan atau kecacatan dari sambungan tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, kelompok 5 untuk ininya radiograf memang dia gambarnya nanti bakal hitam putih, terus kemudian radiasinya lumayan ya, dia hampir mendekati dari radiasi. Karena radiograf ya bukan gelombang radiasi radio, tapi dia gelombang radiasi hampir mendekati gamma, saya lupa apa namanya. Nah, di situ nanti ketika pengambilan, kalau misalnya di pembangkit ya atau power plant, dia ditutupi dulu pakai sarung khusus ya untuk mencegah radiasi, terus kemudian nanti ditembak di situ. Nanti dari radiasi tersebut ada transducer atau penerima ada penerimanya. Nah, penerimanya nanti akan menghasilkan film. Nah, filmnya itu nanti kita baca di mana titik-titiknya. Seperti itu. Nanti kalau setiap habis dilakukan pengelasan, nah pengelasannya kan pakai bukan pengelasan SMAW ya. Pengelasannya GTAW tik lah, tungsten inert gas. Jadi dia pakai tungsten dan nanti kita uji radiograf, kita lakukan radiograf untuk menentukan apakah masih ada lubang pada bagian dalam sambungan pipa atau tidak. Kalau misalnya ada banyak lubang, kita potong lagi, kita las lagi seperti itu. Artinya si pengelas weldernya ini terburu-buru saat mengerjakan. Oke ya, overall seperti itu. Jadi ketika diberikan gelombang, terus kemudian dia balikin, nanti akan menunjukkan gambarnya bagaimana ya.
Dan untuk lebih berbahaya mana, ultrasonik atau radiograf ya berbahaya ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa menggunakannya. Kalau ultrasonik masih bisa lah. Gitu kan ultrasonik doang. Nah, kalau radiograf ya bisa nggak bagus kalau misalnya terlalu sering kena radiasi. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Semua kelompoknya bagus ya. Tapi untuk yang bagus tadi itu ada kelompok yang tadi menampilkan video tadi itu bagus ya. Nanti tolong lebih baik lagi ketika dapat tugas dadakan seperti ini. Nah, ada pertanyaan mengenai untuk hari ini? Nggak ada, kok nggak ada orang? Lagi pada sholat ya? Nggak ada, Pak. Oke, untuk PKM-nya sudah masukin semua ya. Nanti saya minta listnya tersebut nanti apabila ada yang misalnya nggak ada yang terlambat lah ya, nanti silakan direvisi sesuai dengan revisinya pusat. Terus kemudian nanti dimasukin simbol mawar, nanti datanya saya ambil tuh dari situ. Jadi nggak diambil untuk data pengumpulan yang tadi malam. Ya, mohon maaf ya sebelumnya dadakan banget bapaknya ini berubah-ubah terus nih ya, karena yang menentukan berubah-berubah itu bukan saya, tapi dari pusat ITK ya, internal ITK yang mintanya malam ini, terus kemudian nah itu yang saya juga miskom di bagian situ. Mohon maaf sebelumnya. Tapi sudah terkumpul semua, ada yang belum ngumpulin? Kelas A? Sepertinya sudah semua, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Nanti tinggal dibenahi aja yang kurang-kurang datanya seperti pembimbing, terus kemudian ya asistensi dan segala macam tolong dilengkapi. Nanti revisi dari pusat nanti segera diperbaiki. Tapi diasistensikan juga ke pembimbingnya. Ya, insya Allah teman-teman dari sini bisa belajar kalau misalnya segala sesuatu memang harus segera dipersiapkan, ya kan, nggak boleh nunda-nunda. Kalau misalnya ada perubahan jadwal tiba-tiba sudah siap gitu, langsung dikerjakan sistem kebut semalam. Iya, sistem kebut semalam semua ya rata-rata ya. Nggak juga sih, Pak. Nggak juga ya, Enggak, udah ada yang nyicil ya. Sip lah. Oke, sip. Oke, makasih atas perhatiannya untuk hari ini. Apabila ada yang belum datang, nanti saya akan upload lewat YouTube ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu ya teman-teman. Jangan ada yang sakit. Kalau sakit, cepatlah sembuh ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.